Nah, Muharram juga termasuk bulan yang bulan istighfar, kata orang-orang itu, para alim ulama terdahulu. Maka perbanyaklah istighfar. Ini contohnya nih, Nabi Adam alaihissalam beristighfar. Maka diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam di 10 Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka bersilaturahim, bermuajahah, dalam rangka kita mengkaji dan mengaji dan mengkaji apa-apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada orang yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik tutur katanya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Sahabat Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak terasa kita telah sampai dalam bulan Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. At-Taubah ayat 36. Sahabat Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah, salah satu dari bulan suci yang 4. Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita hukum-hukum yang terdapat di dalamnya,
baik yang bersumber dari Al-Quran maupun yang bersumber dari sunnah beliau yang mulia. Sahabat Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram ini banyak keistimewaan, yakni dalam tanggal 10 Muharram, yaitu diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Karena kenapa? Dulu bapak moyang kita ini, Nabi Adam alaihissalam, hidupnya di surga. Karena dia terpleset, dia memakan buah kuldi yang dilarang oleh Allah, maka dia tidak tinggal di surga lagi. Nabi Adam bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan yang dibaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, Muharram juga termasuk bulan istighfar, kata orang-orang itu, para alim ulama terdahulu. Maka perbanyaklah istighfar. Ini contohnya nih, Nabi Adam alaihissalam beristighfar. Maka diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam di 10 Muharram. Ada peristiwa lain lagi, yakni 10 Muharram, yaitu terlepasnya Nabi Yunus dari ikan paus. Nah, ini terjadinya di bulan Muharram di tanggal 10. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini Nabi Yunus nih ketika dia berada di dalam perutnya ikan paus yang gede, dia bacanya doanya seperti ini, la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Kenapa seperti ini nih? Nah, jadi begitu Nabi Yunus baca seperti ini sambil berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunannya. Ikan pausnya sakit perut, jadi dimuntahin itu. Nah, begitu dimuntahin ya Nabi Yunus alhamdulillah selamat. Nah, yang dibaca amalan-amalan seperti ini. Nah, dalam peristiwa ini keistimewaan lainnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam diceburkan ke lautan api oleh Raja Namrud. Nah, ini ada ceritanya bagaimana tuh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu dia melakukan pengerusakan berhala-berhala, tapi ditinggalin yang berhala yang gede. Berhala yang gede ditinggalin, ditaruhin kampak. Nah, maka Raja Namrud menyuruhkan kepada aparatnya untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tangkap dulu, urusan belakangan. Ya. Jadi begitu Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap, ditanya kenapa melakukan pengerusakan berhala-berhala. Ya, Nabi Ibrahim dengan caranya nih, bahasa Betawi nih, ya tanya aja sama Tuhannya gitu. Nah, kamu ini membangkang ini ya. Nabi Ibrahim ya, kan situ punya Tuhan, Tuhannya bisa ngelihat apa-apa yang ini ya, tanya aja ya. Merasa kecewa Raja Namrud, maka Nabi Ibrahim diceburkan ke lautan api. Allah tidak bertinggal diam. Maka disuruhlah Nabi Ibrahim membaca Kulna ya naru kurni bardan wasalaman ala Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim selamat tuh. Jadi peristiwa yang terjadi di tanggal 10 Muharram ada beberapa itu. Yang keempat, Nabi Nuh. Nabi Nuh waktu itu membuat kapal. Sebelumnya itu ada bencana banjir bandang. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah untuk umatnya sampai karena udah nggak mampu lagi dia, bukan nggak mampu lagi. Jadi
Nabi Nuh bukan berputus asa juga, ya sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dalam 50 tahun satu jamaah yang bisa dibawa. Nah, kira-kira kalau kita berdakwah setahun cuman satu, kita pasti ya udah dah putus asa. Nih Nabi Nuh nggak pernah putus asa, disampaikan terus dakwah beliau. Maka dari riwayat 4 Nabi kita dapat memetik bahwasanya kita harus terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan-bulan yang banyak keistimewaan-keistimewaannya. Yakni nanti ada yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Indonesia terutama, ada namanya lebaran yatim. Nah, kita kalau udah mampu punya rezeki yang lebih, sampaikan dah tuh. Kita usap tuh anak yatim, insya Allah ada keberkahan di dalamnya itu. Nah, di bulan Muharram ini kan tadi saya sudah berbicara bahwasanya bulan ini bulan istighfar, bulan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bulannya taubat. Marilah kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar astaghfirullahalazim, bisa, dengan yang lainnya juga bisa. Banyak contoh-contoh istighfar, tapi yang paling gampang astaghfirullahalazim aja. Jangan yang nyari yang susah-susah, yang gampang-gampang aja. Karena agama Islam itu tidak menyulitkan, cuman umatnya aja yang kadang-kadang menyulitkan. Nah, kenapa? Banyak paham-paham tapi ngaji kagak. Nah, untuk itu marilah kita mumpung punya waktu, punya kesempatan, datangi majlis-majlis taklim. Apalagi di lingkungan kita ini banyak sekali ustadz-ustadz, datengin ya tuh. Kita belajar pada ustadz-ustadz kita, tholabul ilmu. Karena kenapa? Karena Nabi SAW mewajibkan kepada muslim tholabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, untuk itu marilah kita terus menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu dengan harapan kita dapat merubah sikap kita, kualitas kita, keimanan kita, ketakwaan kita, salat kita, semua kita tingkatkan terus dengan level-level yang ada, dari toharah, wudunya, mandi wajibnya dan sebagainya dapat kita tingkatkan. Insya Allah dengan begitu nanti innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatku itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau salatnya kagak bener, gimana mau keji dan munkarnya? Kalau salat udah bener, insya Allah itu nanti ada filternya. Begitu kita akan melaksanakan maksiat, itu ada remnya. Nah, untuk itu mari terus kita belajar mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya paham akan ilmu agama. Kenapa? Karena dengan paham ilmu agama kita dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita salat, kita perbaiki salat kita untuk kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih dalam bulan Muharram, mari sama-sama kita, bukan saya aja pribadi, kepada jamaah sekalian saya mengajak untuk kita selalu meningkatkan istighfar kita. Karena tadi di awal saya berbicara bahwasanya ini bulan istighfar, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.